Saya Setiawan Purwadyansa. Saya Vanu Regen Pratama. Topik di podcast Pojok Kreasi hari ini adalah tentang pengertian globalisasi, contoh globalisasi di kehidupan sehari-hari, dan dampak positif dan dampak negatif di dunia. Pertama, kita bahas apa dulu nih tentang globalisasi? Gimana ya kalau kita membahas pengertian globalisasi terlebih dahulu? Oke, jadi pengertian globalisasi dulu ya sekarang. Ya. Nah, pengertian globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang terjadi secara bertahap antara individu, entitas, dan negara di seluruh dunia. Globalisasi menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Jadi, kata globalisasi secara dari kata global yang berarti universal, globalisasi memiliki berbagai jenis, di antaranya perubahan konsep ruang dan waktu, peningkatan interaksi kultural, peningkatan masalah bersama di bidang ekonomi lingkungan, dan lainnya, ketergantungan pasar dan produksi ekonomi antar negara. Nah, globalisasi semakin cepat terjadi dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi memungkinkan orang, barang, jasa, dan informasi untuk bergerak lebih cepat dan bebas ke seluruh dunia. Globalisasi belum memiliki definisi yang pasti, melainkan hanya definisi kerja. Maknanya tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Nah, itu dia pengertian dari globalisasi di dunia. Kalau saya boleh tahu, gimana ya contohnya? Seperti kehadiran internet, telepon, televisi, hingga pesawat terbang. Selain itu, media komunikasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif juga efisien. Berikut contoh globalisasi komunikasi seperti keberagaman media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Munculnya permainan online atau game online. Ada berbagai teknologi handphone yang memudahkan proses komunikasi. Kemunculan internet yang menjadi bagian kehidupan masyarakat. Berita digital mulai marak dan luas sehingga dapat diakses dengan mudah. Manusia dapat terhubung meski berjauhan lewat sambungan telepon atau video call. Bisa mendengarkan siaran radio melalui handphone. Aktivitas sehari-hari seperti memesan makanan, transportasi, tiket perjalanan, penginapan, dan sebagainya dapat dilakukan melalui handphone. Jadi itu contoh-contoh globalisasi. Kita tahu nih contoh-contoh globalisasi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Ayo kita dengerin. Ya, yuk sama-sama dengerin yuk. Berikut adalah contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penggunaan gawai seperti smartphone yang memungkinkan bahwa melakukan berbagai hal dengan mudah. Yang kedua, jual beli secara online melalui e-commerce. Ketiga, penggunaan kartu kredit atau rekening bank untuk bertransaksi. Yang keempat, penggunaan aplikasi domain digital untuk berbagai transaksi termasuk transaksi perdagangan. Yang kelima, kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional, kerjasama ekonomi dengan negara luar negeri. Yang ketujuh, masuknya produk-produk luar negeri ke pasar dalam negeri. Yang kedelapan, gelombang budaya Korea yang mendunia seperti K-pop dan drama Korea. Yang ke-9, kebiasaan mendengarkan musik Serta Yang ke-8, gelombang budaya Korea yang mendunia seperti K-pop dan drama Korea. Kebiasaan mendengarkan musik barat. Yang ke-10, orang luar negeri tertarik belajar gamelan. Globalisasi dalam memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap masyarakat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
tingkat kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, dampak negatif antara lain pola hidup konsumtif, sikap individualitas, gaya hidup, keberat-beratan kesenjangan sosial. Nah, itu contoh-contoh globalisasi. Boleh nggak gue tanya? Boleh. Contoh-contoh gelombang budaya Korea yang mendunia seperti K-pop dan drama Korea itu seperti apa sih? Gue pengen tanya, boleh nggak sih? Boleh. Apa sih menurut kamu itu tentang gelombang budaya Korea yang mendunia seperti K-pop dan Korea drama atau drakor? Yang saya tahu sih, banyak anak muda zaman sekarang yang suka sama K-pop seperti NCT, Seventeen, dan Big. Dan zaman Korea seperti Squid Game yang pernah viral dulu itu, tahu kan? Oh iya, tahu-tahu yang diperanin sama Lee Jang Suk itu nggak sih? Iya sih. Ya, gue tahu sih itu karena viral banget dulu. Bro, kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional itu apa ya? Antara lain, satu, penetapan tarif. Yang kedua, penetapan kuota impor. Yang ketiga, kebijakan ekspor impor. Yang keempat, subsidi. Yang kelima, premi. Yang keenam, booming. Yang ketujuh, devaluasi. Ya, itu aja sih yang saya tahu. Oh iya, terima kasih. Ternyata dampak positif globalisasi untuk kita semua sangat bermanfaat ya. Ya, emang banyak sih. Dan kita harus bersyukur adanya globalisasi. Aku boleh nanya ya? Boleh dong, apa? Apa sih pengertian handphone? Handphone merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara serta bermain game seperti anak era zaman sekarang. Aku boleh nanya ya ke kamu? Ya, boleh. Gimana itu? Apa sih manfaat handphone buat anak-anak? Banyak sih, ada yang buat main game, buat cari jawaban-jawaban ya. HP kan sekarang ada Google kan, Iya. membantu untuk pekerjaan sekolah, PR dari sekolah, banyak kan. Kalau nggak ada PR, terus buat apa? Ya buat main game, buat dengerin musik, buat lihat TikTok kan bisa. Kalau nggak ada paketan gimana? Nggak tahu sih, minta hotspot temannya mungkin. Kalau saya boleh tanya, misalnya temannya nggak punya paketan gimana ya? Ya nggak apa-apa ya. Coba lihat Game offline aja deh. game offline gitu. Kan banyak di sini kan. Game offline kan banyak. Daripada game offline. Saya tanya lagi boleh nggak? Apa? Selain handphone, apa lagi ya yang juga bisa dimanfaatkan di era anak zaman sekarang? Enggak ada sih televisi. Biasanya kan anak-anak lihat kartun gitu kan Oh iya. televisi. Tapi setahu saya kan zaman sekarang itu nggak mungkin kan anak setelah pulang sekolah lihat televisi. Oh enggak, Sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Tapi itu sudah nggak ada. ada sekarang. Kenapa ya alasan lebih memilih handphone daripada televisi? Lebih simple handphone karena bisa episodenya kan lebih lengkap di handphone. Kalau di televisi kan harus nunggu iklan gitu, nunggu hari episode. Misal episode 1 tuh di hari Senin, terus episode 2 di hari Selasa gitu. Kalau di handphone kan kita langsung bisa lihat semua episode. Itu makanya lebih memilih handphone daripada televisi. Gue K-pop deh. Apaan sih K-pop? Aduh bingung ini. Kamu kalau tanya itu nggak ngotak ya? Dan saya juga kepo sih sama K-pop. Oh iya, saya baru ingat ini. Budaya Korea K-pop memiliki beberapa manfaat di antaranya. Meningkatkan motivasi belajar, menyegarkan pikiran, melatih kemampuan menabung, menumbuhkan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memperluas pertemanan, menumbuhkan minat untuk belajar bahasa asing, memperluas pengetahuan tentang budaya asing. Ada lagi ini penjelasan. Apa Gimana? namanya? Gue kepo nih sebagai pecinta K-pop, gue juga Bentar. Lagi bingung ini. Gak usah bingung, sebenarnya K-pop itu gampang banget. Oh iya.
Yang pertama, menumbuhkan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pengaruh positif dari gaya hidup para idola K-pop dikenal disiplin, bekerja keras, dan pantang menyerah. Yang kedua, melatih kemampuan menabung. Karena fans K-pop biasanya ingin membeli merchandise atau menghadiri konser. Nah, gue setuju banget itu. Setuju banget. Yang ketiga, memperluas pertemanan dan pengetahuan tentang budaya asing. Yang keempat, menumbuhkan minat untuk belajar bahasa asing. Udah itu saja yang kamu tahu. Gimana kalau kalian berdua? Kira-kira idol di K-pop itu ada nggak? Pernah ngefans K-pop nggak? Enggak. Gak pernah dong. Lagi Kenapa sih nggak pernah? Seru banget loh ngefans K-pop. Kenapa nggak pernah? Coba buat cewek-cewek ya. Itu belajar Iya dong, Karena iya dong. pemikiran laki-laki dan perempuan kan beda. Kan itu manfaatnya banyak. Suka K-pop. Kenapa nggak suka K-pop aja kalian? Dari dulu gak tahu K-pop itu apa dan tidak kenal itu. Padahal lo ada yang cantik-cantik di K-pop. Apa? Oh, saya tidak tertarik. Kenapa nggak Karena tertarik? ini udah punya pacar sendiri, gak mungkin kita tertarik sama orang lain. Wow. Udara. Padahal enak. Ngefans K-pop itu enak tau. Emang kalian tuh nggak tahu. Kalian tahu nggak sih? Sekarang ada jual beli secara online. Ya tahu. Nah, apa sih konten jual beli secara online? Kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Udah itu saja yang saya tahu. Apa sih contoh-contoh jual beli secara online? Jual beli di e-commerce itu salah satu jual beli di online ya sih. Nggak tahu. Kalau saya boleh tanya, Apa? jadi yang perlu diketahui tentang jual beli secara online itu apa sih? Tentunya harus tahu sih barang apa yang harus dibeli. Kan nggak bisa sembarangan kalau beli di e-commerce. Ya, kalau kamu tahu nggak? Enggak sih. Karena saya nggak pernah tuh beli di secara online itu nggak pernah. Terus kamu beli barang-barang itu gimana? Langsung offline. Offline, nggak pernah online. Padahal lebih murah di online. Kan saya nggak tahu caranya gimana. Ini ada hal yang saya ketahui tentang jual beli secara online. Apa? Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, melainkan melalui dunia maya. Jual beli online dapat dilakukan melalui berbagai lokasi, seperti marketplace, website, blog, dan forum. Proses transaksi jual beli online umumnya sama dengan jual beli secara konvensional. Secara mencari penjual, memilih produk, menanyakan harga, membuat penawaran dan melakukan pembayaran. Jual beli online dapat menawarkan efisiensi, waktu dan lebih banyak pilihan. Dan juga jual beli online rentan terhadap penipuan karena pelaku jual beli online kadang tidak jelas. Dalam hukum Islam, jual beli online diperbolehkan jika barang yang dibeli halal, sesuai kebutuhan dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau menerima barang yang tidak disesuaikan dengan pesanan. Itu saja yang saya tahu. Ada lagi nggak? Kalau boleh tahu, kalau kita beli barang-barang gimana? Apa? Kayak apa dulu nih? Barang-barangnya itu apa dulu contohnya? Masa kita mau beli babi di Shopee? Kan nggak mungkin ya. Biasanya orang-orang kan mau itu beli secara online di web itu kan banyak. Mana buktinya kalau banyak? Nggak ada. Kalau saya nggak ada shoppingnya, nggak Nggak ada, lihat aja, nggak ada babi dijual di e-commerce itu nggak ada. Beli langsung secara offline kalau dulu. iya gitu. Kalau mungkin barang-barang mungkin itu kayak senjata tajam gitu ya sih. Ya benar. Oh, obat-obatan. Masa dijual sih di Shopee? Iya ada senjata tajam. Ya ada. Kalau asli ya kayak kamu biasanya beli alat dan toa. Tapi biasanya udah zaman sekarang gitu loh, beli kayak gitu. Oh tapi saya nih nggak pernah minum itu nggak
Iya, dia juga haus sih. Haus banget. Minum yuk. Yuk, yuk minum. Itu sedotannya ambil. Cheers dulu, cheers dulu. Ini siapa yang beli? Kalau boleh tahu. Gak tahu sih siapa yang beli. Saya juga nggak tahu sih. Dari tadi nih. Oh, Harem nih, Harem. Minuman ini termasuk nggak? Kalau belinya di Shopee. Termasuk. Termasuk ini kan termasuk contoh jual beli kan. Biasanya ini jual beli secara offline. Selain minuman ini, kalau boleh tahu apa lagi ya biasanya dipesan di Shopee, Lazada, maupun Tokopedia. Kebanyakan sih kayak make up atau enggak baju celana gitu sih biasanya. BTW kamu udah punya pacar belum? Udah sih. Malah lihatin dong. Bentar. Lihatin ke kamera, lihatin ke kamera. Lanjut dulu. Gak apa-apa. Kalian dulu dong. Sudah punya pacar belum? Nggak punya lah kan anak alim ini. Ya, stay halus juga kayak kamu. Ah, nih, gue kasih lihat. Tunjukin ke kamera, tunjukin ke kamera. Nih. Udah punya pacar guys ya, jadi jangan ngerusin dia ya. Nah, yang jomblo-jomblo ini ya jomblo. Aku tanya, kamu kalau Stay ketemu halus, cewek bro. cantik, lihatin nggak? Oh, enggak, saya sudah punya pacar. Nggak mungkin pacar kamu ini besok paling kamu putusin. Oh, enggak bakalan. Gue mau setia sama dia. Biasanya ini 1 bulan atau 1 minggu sudah ganti biasanya. Oh, Jangan tidak. 1 minggu, 1 hari aja udah ganti kok. Tidak mungkin. Anak mana ya ini? Oh, ini anak kloso sih. Oh iya. Ngapain dari tadi kok bahas pacar? Oh, Ngapain kita di sini kok cuma bahas pacar? Iya. Gak guna di sini bahasnya cuma pacar doang. Kan kita dari awal kan apa topiknya kita lagi? Nah, Apa ya? Globalisasi ya? ya globalisasi malah bahas pacar. Kamu sih. Jalan beda gitu. Zaman dulu kalau pernah tahu lihat layar tayang itu di mana ya? Saya enggak tahu Kalau sih. zaman dulu seorang itu enggak jarang yang punya televisi dan handphone. Iya sih, gue kepo. Dulu lihatnya di mana ya? Kayak orang dulu tuh lihat kayak berita atau apa itu di mana ya biasanya? Oh, kayaknya Oh, surat sih. di sini dulu. Orang. Di depan sekolahan ini. Kalau Mana? lihat layar tayang Di mana? di Kementerian itu. Wah, itu kayak acara gimana? Acara biasanya malam minggu malam gitu. Dan dulu seseorang itu kan kalau sekolah itu gak kayak anak zaman sekarang. Tahu siapa perbedaannya? Gimana? Enggak tahu deh. Tas itu bukan tas beli kayak kita ini. Ya terus. Tas itu pakai kresek dan ditali rapia. Kalau sepatu, Oh, gitu. kalau sepatu apa? Tahu nggak? Apa? Kamu pikir dulu, kamu juga. Mungkin pakai sendal. Kamu Mungkin kresek sih. Apa? Mungkin. juga pakai. Kamu tahu nggak lontong pisang itu? Oh, Iya. Ya itu dulu dibuat sepatu soalnya. Dia baru tahu, sumpah gue baru tahu. Asli. Gue nggak pernah baca itu. Ada lagi nggak kamu yang tahu zaman dulu sampai zaman sekarang itu apa perbedaan? Cuma berkembangnya teknologi nggak sih? Kayak dulu tuh kan nggak pernah ada Nggak pernah ada. Ya selain itu apa? Selain handphone. Selain handphone sih kayak ya ini globalisasi. Kan itu suatu kemajuan yang ada di dunia. Menurut kamu apa perbedaan zaman dulu dari zaman sekarang? Menurut kamu? Menurut saya sih, kalau zaman dulu itu kehidupan seorang itu lebih seru gitu, kayak zaman sekarang. Kalau Iya apa sih. itu selalu beli, gak usaha dari sendiri. Kalau dulu kan mau kesana kesini itu kan jalan kaki bersama-sama, gak kayak sekarang naik motor. Iya sih. Lebih seru gitu ya, Mbak. Iya. Kayak sekarang gitu. Ya kayak sekarang, Tapi usaha cantik lewat aja. Ini gitu. Iya, biasanya di kiu-kiu gitu. Aduh kalian ini. Dulu tuh nggak ada tahu kayak gitu. Aku nanya nggak ke kalian? Ya tanya aja.
Iya. Hanya kayak Saya pernah tahu kan. Di sekolah ini aku nggak gamelan. Nggak ada. nggak ada, adanya di desa. Adanya ya di desa. Contoh gamelan itu seperti apa sih? Ya seperti gong, terus Kayak apa itu? Yang ting 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 itu. iya, kayak apa Nggak ya? tahu Piano namanya. atau apa ya namanya? Tahu. Gue juga mau tanya nih. Ada berita orang luar negeri itu tertarik main gamelan. Kira-kira itu kenapa ya kok bisa tertarik main gamelan? Kan itu gamelan termasuk budaya dari Indonesia. Oh iya. Kalau lihat di HP boleh nggak? Ya boleh aja sih. Gue juga nggak tahu. Yang saya tahu, warga Australia ternyata banyak yang mengembali budaya Indonesia. Nah, Bahkan tak sedikit dari mereka yang kemudian mempelajari budaya Indonesia dengan serius. Salah satu produknya, budaya Indonesia yang amat digemari warga Australia adalah gamelan. Beberapa warga negeri kangguru itu sampai berlatih bermain gamelan dengan serius. Melihat antusiasme warga Australia untuk belajar gamelan, akhirnya KBRI Cender membuka pelatihan gamelan untuk warga Australia. Gamelan berkualitas tinggi didatangkan langsung dari Yogyakarta. Itu aja sih yang saya tahu. makanya ya orang luar negeri itu ternyata tertarik banget ya sama budaya Indonesia. Emang semenarik itu ya? Apa semenarik itu budaya yang ada di Indonesia itu? Ya mungkin soalnya kan selain budaya Indonesia kan biasanya beda sama di Indonesia karena mempunyai alat musik tradisional, tari-tarian itu kan yang beda-beda gitu. Iya sih. Aku boleh nanya. Iya. Gamelan itu berasal dari mana sih? Menurut aku sih dari Jawa Timur ya. Karena itu dari mana sih? Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur atau Jawa Tengah ya? Saya juga tahu. Menurut saya sih Jawa Timur ya. Soalnya itu budayaan Jawa tapi nggak tahu sih Jawa mana. Bentar ya, bentar ya. Tapi juga nggak tahu sih sebenarnya kalau udah dari mana juga. Kamu tanya sebenarnya udah tahu atau enggak? Oh, belum tahu saya. Ini jangan-jangan ini cuma tanya-tanya ngerjain kita nih. Sebenarnya dia tahu Iya. Belum jawabannya. tahu saya. Kak, kalau di gamelan tuh suka apa ya kan? Suka musik dari gamelan tuh apa? Apa itu namanya? Kebo giro. Apa sih namanya? Giro. Iya, itu begitu gitu. Ya itu bagus banget ya. Biasanya buat mengiringi pengantin kan biasanya. Iya, tapi yang di mana itu cuma musik, bukan asli. Bentar ini nanti. Oh ini loh. Gamelan adalah alat musik tradisional yang berkembang di wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa. Pada masa kerajaan Hindu Buddha, istilah gamelan Jawa umumnya merujuk pada gamelan di Jawa Tengah. Namun sejenis gamelan juga dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Madura, dan Lombok. Gamelan ini diperkirakan sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi, seperti yang terlihat pada relief Candi Borobudur dan Prambanan. Nama gamelan berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu gamel, yang artinya menabuh. Itu saja sih yang aku tahu. Kalau kamu ada lagi nggak? Nah, itu lo tahu atau lihat Google itu? Lihat di Google sana, gue gak pernah main gamelan ini. Ya gue juga gak pernah sih. Kalau misalnya ada gamelan sih gue tertarik Belajar, banget buat belajar. main. Kita Gue belajar. tertarik banget gitu asli. Sebenarnya alat musik sejenis gamelan juga banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi istilah gamelan Jawa mengacu pada gamelan di Jawa Tengah secara umum. Jawa Tengah. Banyak juga dari. Bukan. Ternyata itu termasuk budaya Indonesia yang bagus sih gamelan dia. Iya, soalnya juga terkenal gitu. Ya terkenal sampai luar negeri loh. Bayangin globalisasi itu ternyata sepenting itu ya bagi kemajuan suatu negara. Ternyata penting banget ya. Apa sih dampak positif dan dampak negatif globalisasi itu? Coba deh mau jawab. Tahu nggak? Iya tahu ini. Apa tuh? Dampak negatif dari globalisasi yakni banyaknya produk impor. Oh,
Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Mulai dari berbagai barang elektronik, motor, mobil, dan barang lainnya adalah milik perusahaan luar negeri. Kalau kamu, apa sih dampak positifnya globalisasi? Masa cari di Google sih? Bisa dong jawab sendiri. Kalau mudah sih. Kalau negatif bukannya terlalu kecanduan gitu ya? Ya kayak kan sekarang ada handphone kan? Iya. Kan anak-anak zaman sekarang kan canduan gitu gak sih sama handphone? Iya kayak ini. Iya. Canduannya itu lihat itu loh. Cewek-cewek. Astagfirullahaladzim. Biasanya ini Amri dia suka Ya, siapa aja? Apa dampak positifnya? Nah, satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya itu. Dua, peningkatan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Yang keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Itu saja sih. Oh iya, ini aku ada lagi ya. Salah satu dampak positif globalisasi adalah meningkatnya akses pelajar terhadap sumber-sumber belajar internasional. Lewat internet, pelajar dapat mengakses buku, jurnal, dan sumber belajar lainnya dari seluruh dunia. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan mereka. Udah itu saja. Kalau kamu ada lagi nggak? Salah aku nggak tahu sih sebenarnya. Ini juga aku tahu dari kalian berdua sih. Kira-kira dampak positif apa saja tadi? Positif. Dampak positifnya itu Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi membawa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meluas ke seluruh dunia. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Globalisasi membuka industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang terakhir, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Udah itu saja sih. Contoh transportasi itu gimana? Yang ada di kehidupan sehari-hari. Contoh transportasi yang saya tahu sih seperti mobil, motor, apalagi ya, truk gitu. Udah itu aja yang saya kasih tahu. Kamu apa kalau tahu? Halo semua, kami dari podcast Pojok Kreasi. bersama saya Restiana Dewi dan rekan-rekan saya. Saya Setiawan Abdul Padiosa. Saya Panurajen Pratama. Iya ya, sekarang gue sudah tahu deh semua tentang globalisasi. Iya, kira-kira kamu udah paham puas belum ya? Sudah sih, sudah puas banget. Puas ya, gue juga udah puas sih. Ya, terima kasih ya atas hari ini. Terima kasih semua atas hari ini. Terima kasih semuanya. Dadah.